Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Zikri Saputra. Di sini saya akan menyampaikan terkait hasil analisis saya terkait peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah. Nah, sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan bahwa pengelolaan barang milik daerah atau BMD itu tuh harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Di samping itu juga, baik seluruh aktivitas pengelolaan BMD, yaitu baik aktivitas pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan dari BMD itu tuh harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Jadi kata kuncinya di sini yaitu dari aktivitas BMD itu sendiri, pengelolaan BMD itu sendiri harus memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Nah, sebenarnya ruang lingkup dari BMD itu tuh apa saja sih? Meliputi apa saja? Nah, BMD itu tuh dapat meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN. Nah, tetapi dalam artian di sini bahwa setiap barang yang diperoleh atas APBN itu tuh harus disertai dengan dokumen pengadaannya dari pengadaan barang tersebut. Di samping itu juga bisa BMD itu tuh dapat meliputi juga barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, di sini harus disertai juga dengan dokumen perolehannya. Nah, sebenarnya barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah itu tuh apa saja sih? Nah, ini tuh bisa berupa berasal diperoleh dari hibah atau sumbangan, bisa juga misalnya kalau misalnya hibah dan sumbangan itu barang yang diperoleh dari sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak bisa. Kemudian bisa juga barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa juga barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di samping itu bisa juga diperoleh diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Atau yang terakhir bisa juga diperoleh dari barang yang dikelola oleh badan usaha milik daerah, berasal dari pemerintah daerah provinsi, dan bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, itu ruang lingkup dari BMD. Eh, Meliputinya apa saja. Nah, selanjutnya terkait orang-orang yang terlibat dari BMD ini. Sebenarnya siapa saja sih yang terlibat dari BMD? Nah, yang pertama, pejabat pengelola barang milik daerah itu tuh ada gubernur, yang merupakan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD. Nah, gubernur itu sendiri banyak ya, wewenang dan tanggung jawabnya. Gubernur itu sebagai penetap kebijakan pengelolaan dari BMD. Terus gubernur juga sebagai pengguna, pemanfaat, atau pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan. Bisa juga menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD, terus menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD, mengajukan usul pemindah tanganan yang memerlukan persetujuan DPRD, menyetujui usulan pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan sesuai batas kewenangannya. Di samping itu juga menyetujui usul pemanfaatan berupa sebagian tanah dan atau bangunan, dan selain tanah dan atau bangunan. Dan juga yang terakhir, yaitu gubernur sebagai usul pemanfaatan dari BMD dalam bentuk KSPI. Nah, selain pejabat yang terkait seperti gubernur, ada juga sekretaris daerah selaku pengelola barang. Yang ketiga juga ada pejabat penatausahaan barang yang merupakan kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang daerah sesuai dengan keputusan gubernur. Tetapi selain itu juga perencanaan pengelolaan barang milik daerah itu sendiri juga harus berdasarkan dari ketetapan gubernur, yaitu kebijakan terkait pengelolaan BMD untuk jangka waktu 5 tahun atau juga bisa dalam bentuk tahunan, yang harus catatannya di sini bahwa harus terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah dari daerah atau RPJM daerah, dan juga harus sesuai dengan rencana strategis daerah. Nah, kemudian di samping itu, eh,
apa sih pengelolaan barang milik daerah itu tuh sebenarnya apa saja sih? Ada yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan. Saya akan membahas terkait dari yang pertama, yaitu perencanaan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan ini tuh merupakan eh, pengelolaan barang yang menetapkan rencana kegiatan barang milik daerah yang berdasarkan kebutuhan serta ketersediaan dari BMD yang ada. Kemudian penyediaan anggaran yaitu berupa pengguna barang mengusulkan penyediaan anggaran pengadaan dan pemeliharaan BMD. Nah, kemudian di samping itu berarti maksudnya dari yang perencanaan dan penganggaran itu berarti bisa dari gubernur yang mengusulkan, kemudian membuat perencanaan, terus gubernur menyiapkan RKBMD-nya, setelah itu penyediaan anggarannya. Kemudian tahap pengelolaan barang milik daerah yang kedua yaitu ada proses pengadaannya, itu di mana pengguna barang menyelenggarakan pengadaan BMD berdasarkan anggaran yang ditetapkan. Dalam hal ini bahwa pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang kepada gubernur. Isi laporannya itu tuh harus memuat hasil pengadaan, baik bulanan, semesteran, ataupun tahunan. Di samping itu ada pengelolaan barang milik daerah yang ketiga yaitu pemanfaatan. Nah, ini kuncinya ada di sini bahwa pemanfaatan itu tuh status penggunaan harus berdasarkan keputusan gubernur. Penggunaan dilakukan yaitu pertama untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, di samping itu juga dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Terkait pemanfaatan ini nanti akan saya rincikan secara lebih lengkap di slide berikutnya. Nah, untuk yang tahapan selanjutnya itu pengamanan dan pemeliharaan. Di sini tuh pengamanan berperan sebagai baik administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Setiap BMD harus dilengkapi bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Pemeliharaan sendiri, biaya pemeliharaan BMD dibebankan kepada APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau jika misalnya ini dimanfaatkan oleh pihak lain berarti dibebankan kepada oleh pihak yang menjadi pengguna dari BMD itu sendiri. Nah, kemudian aktivitas penilaian ini dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. Penilaian terdapat dua hal nih dalam penilaian, bahwa penilaian itu dapat dilakukan oleh penilai pemerintah, atau dapat juga dilakukan melalui penilai publik yang memiliki izin praktek yang diakui oleh gubernur. Dalam hal ini bahwa dia itu harus tercatat bahwa dia merupakan penilai publik yang dapat diakui, yang telah diakui. Kemudian penilaian itu dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dan menjadi tanggung jawab penilai sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian, nah, di sini saya akan merinci lebih jauh terkait bentuk pemanfaatan barang milik daerah. Ada apa saja sih tahapannya? Yang pertama adalah sewa. Nah, pemanfaatan sewa ini tuh dilakukan sesuai dengan perjanjian yang harus memuat para pihak yang terikat dalam perjanjian. Dalam hal ini bahwa berarti ada pemerintah daerah itu sendiri dan pihak lainnya. Misalnya bisa pemerintah daerah lainnya, atau juga bisa pihak swasta, atau bisa juga pihak individual. Nah, terkait perjanjiannya itu tuh ada dari harus memuat jenis, luas, atau jumlah barang yang ingin disewakan, terus besaran uang sewa, jangka waktu, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional, dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa. Di samping itu juga harus disertai dengan hak dan kewajiban para pihak. Kemudian terkait uang sewa disetorkan ke rekening kas umum daerah. Jangka waktu sewa paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang kerjasama infrastruktur untuk karakteristik usaha yang memerlukan waktu lebih dari 5 tahun. Kemudian pinjam pakai. Nah, pinjam pakai itu tuh dilakukan antara pemerintah daerah, mohon maaf, terkait jangka waktu sewa ini untuk jangka waktu paling lama itu 5 tahun dan iya, oh iya, sudah cukup. Terkait
pinjam pakai dilakukan antara pemerintah daerah Jawa Barat dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Berarti pinjam pakai itu tuh ini antar pemerintah daerah ya. Terus jangka waktunya 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Kemudian bentuk pemanfaatan lainnya yang ketiga yaitu kerjasama pemanfaatan. Nah ini tuh dilakukan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD dan atau meningkatkan pendapatan daerah, dapat berupa tanah dan atau bangunan maupun lainnya. Nah mitra KSP sendiri kerjasama pemanfaatan itu ditetapkan melalui tender maupun penunjukan langsung. Tetapi penunjukan langsung ini tuh dikhususkan untuk BMD tertentu. Jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang. Tetapi khusus untuk BMD kerjasama infrastruktur paling lama itu 50 tahun dan dapat diperpanjang. Kemudian yang keempat, pemanfaatan bangun guna serah atau bangun serah guna. Nah ini tuh dilakukan jika pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi. Apa sih bedanya BGS dan BSG? Nah, kalau misalnya BGS itu sendiri berarti kita ada misalnya ada tanah milik daerah, kemudian nanti disewakan, kemudian nanti orang pihak yang menyewa bisa swasta individu membangun, ada bangunannya, kemudian nanti setelah masa sewanya berakhir berarti bangunannya itu kembali BGS, guna serah, menjadi milik daerah. Kemudian kalau misalnya bangun serah guna itu tuh dalam rangka bahwa pemerintah memiliki tanah kemudian beserta bangunannya sengaja dibangun kemudian disewakan kepada pihak yang sesuai dengan perjanjian kerjasama, tetapi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Jadi perbedaan dari BGS dan BSG itu sendiri dari awalnya bahwa apakah barang ini tuh tadinya tanah kosong ataukah ini tanah kosong beserta tanah beserta bangunan kemudian disewakan seperti itu. Kemudian yang terakhir bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu kerjasama penyediaan infrastruktur dilakukan apabila apabila pemerintah daerah memerlukan infrastruktur bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi karena tidak tersedia atau tidak tercukupinya ketersediaan dana dalam APBN untuk penyediaan infrastruktur. Kemudian terkait jangka waktu paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang. Barang KSPI kerjasama penyediaan infrastruktur menjadi BMD setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian. Kemudian pengelolaan barang milik daerah selanjutnya yaitu pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan. Pemindah tanganan itu sendiri dapat dilakukan dengan cara penjualan atau tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah untuk yang pertama bisa tanah dan atau bangunan, atau bisa juga selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari 5 miliar rupiah jadi di sini titik tengahnya bahwa selain tanah dan bangunan itu harus memiliki nilai lebih dari 5 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, pemusnahan. Dilakukan jika BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan kembali, dan atau tidak dapat dipindah tangankan atau dengan alasan lainnya. Baik berupa bangunan, sebagian bangunan maupun selain bangunan. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, dan atau lain-lainnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian pengelolaan barang milik daerah, penghapusan meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa penggunaan. Penghapusan dari daftar barang pengelolaan dan daftar BMD dilakukan untuk BMD yang sudah tidak berada dalam penguasaan daerah. Artinya dalam hal ini bahwa sudah bukan sudah tidak bisa dimiliki oleh daerah lagi. Kemudian penatausahaan. Setiap BMD perlu terdaftar dan tercatat sebagai milik daerah menurut pengelolaan dan kodifikasi barang sebagai
daftar barang milik daerah. Nah, inventarisasi dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun, baik berupa persediaan ataupun konstruksi dalam pengerjaan dilakukan setiap tahunnya. Atau maksudnya dalam hal ini bahwa konstruksi yang sedang berjalan. Nah, bentuk pemindah tanganan barang milik daerah itu tuh sendiri bisa berupa penjualan, yaitu dilakukan untuk mengoptimalkan BMD yang berlebih atau tidak digunakan atau dimanfaatkan atau secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual. Nah, dalam hal ini bahwa penjualan dilakukan dalam bentuk lelang kecuali untuk BMD tertentu. Jadi, tanah dan atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Nah, itu beda terkait, proses penjualannya bisa, di luar dalam bentuk lelang. Kemudian yang kedua tukar-menukar. Nah, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah, yaitu dalam hal tujuan optimalisasi BMD, tidak tersedia dana dalam, BMD. Kemudian bentuk pemindah tanganan yang lainnya yaitu hibah, dilakukan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam hal ini pendidikan itu tuh yang termasuk golongan di sini bahwa pendidikan yang non komersial ya, berupa bukan barang rahasia negara, barang yang menguasai hajat orang banyak, tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Ini dapat dilakukan berdasarkan inisiatif gubernur atau usulan dari pemohon, dalam hal ini bisa dari masyarakat atau LSM. Kemudian bentuk pemindah tanganan barang milik daerah yang lainnya yaitu penyertaan modal pemerintah daerah. Dalam hal ini dilakukan untuk BMD yang pengadaannya ditujukan untuk BUMD, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya milik negara atau daerah dalam rangka penugasan dari pemerintah. Nah, sebagai tambahan sebelum closing bahwa ganti rugi dan sanksi dari setiap transaksi tadi itu tuh setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah bisa diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan. Nah, seperti itu terkait presentasi saya mengenai peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah. Sekian, presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.